Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Khairul Sakib, NIM 210411100196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 soal implementasi yang take home 2.2. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Yang sudah saya taruh di Google Colab. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel matriks 1A, yaitu untuk menampung data matriks satu dimensi yang matriks ke A. Terus membuat lagi variabel matriks 1B untuk menampung matriks satu dimensi untuk matriks B, lalu matriks 2A untuk matriks 2 dimensi dengan untuk matriks A, matriks 2B untuk matriks 2 dimensi untuk matriks B. Lalu setelah itu saya membuat function yang bernama matriks 1 yang memiliki parameter jumlah dan jenis HTML maksud saya. Nah, di sini di dalam function ini terdapat perulangan for, itu for i in range jumlah, yaitu untuk mengulang input yang bakal dibuat untuk matriks 1. Inputannya itu diulang sesuai dengan jumlah yang diinputkan oleh user nanti. Nah, ini data, yaitu untuk inputannya dari user, nanti inputannya yang ada di dalam matriks untuk data matriksnya. Lalu jika jenis sama dengan A, nah maksud saya jenis ini bertujuan untuk membedakan untuk ini tuh untuk matriks A atau B. Nah, jika A, masukkan ke matriks 1A masukkan data ke matriks 1A, matriks 1A dot append data. Lalu jika bukan 1, masukkan ke matriks 1B datanya ini tadi. Lalu habis itu saya membuat function matriks 2 yang berfungsi untuk membuat matriks 2 dimensi. Nah, ini di dalamnya terdapat perulangan lagi sama seperti sebelumnya, tapi di sini saya membuat variabel temp yang memiliki arti temporary yang bertujuan untuk menampung data sementara. Nah, habis itu perulangan lagi. Kita di sini membuat nested loop. Nah, di dalam perulangan ini itu di inputannya itu di dalam perulangan kedua ini. Soalnya kenapa? Soalnya kan semisal ini baris pertama kolom 1, terus masih baris pertama lagi kolom 2, masih baris pertama lagi kolom 3. Nah, jadi inputannya tuh tetap di sini. Kalau di sini nanti baris pertama kolom 1 kelewat, kolom 2 kelewat, kolom 3 kelewat, akhirnya baris kedua. Lalu kita masukkan ke variabel temporary tadi. Lalu jika jenis matriks sama seperti sebelumnya, matriks A atau matriks B, jika jenisnya A maka dimasukkan ke matriks 2A. Lalu jika bukan jenisnya bukan A, maka dimasukkan ke matriks 2B. Si variabel temporary tadi dimasukkan ke matriks 2A atau matriks 2B. Nah, lalu saya membuat function jumlah matriks yang bertujuan untuk menjumlahkan matriks baik dari matriks 1 dimensi ataupun matriks 2 dimensi. Nah, di sini data A, data B, yaitu untuk matriks A dan matriks B parameternya. Lalu jenis untuk jenis matriks 1 dimensi atau 2 dimensi. Nah, ini jumlah matriks. Saya membuat variabel ini dulu untuk nampung
data dari jumlah matriksnya nanti, lalu dikembalikan lagi itu data jumlah matriksnya. Nah, lalu kita buat persamaan if jika jenisnya satu, yaitu satu dimensi, maka kita buat persamaan lagi jika lengthnya data A ini sama dengan data B, maka ini dilaksanakan perulangan yang berfungsi untuk mengulang di data A indeks ke I itu ditambahin ke data B indeks ke I yang sama juga, nanti dimasukin ke variabel total, dan di variabel total itu nanti dimasukin ke jumlah matriks ini di total. Nah, lalu dikembaliin nilainya jumlah matriks itu. Tapi kalau semisal length data A nya nggak sama dengan length data B, maka dikembalikanlah nilainya jumlah matriks tidak sama, bukan nilainya sih, intinya yang dikembalikan jumlah matriks tidak sama. Lalu jika jenisnya nggak satu, nah kita buat persamaan data A, apakah data A sama data B itu sama. Jika sama, masuk ke perulangan length data A, lalu kita bikin variabel temporary lagi, lalu kita cek lagi apakah data A ke I sama dengan data B ke I. Soalnya kan kalau semisal baris 1 si yang data A itu punya 3 kolom, tapi yang data B punya 4 kolom. Nah, itu kan nggak sama, nggak imbang. Nah, jadi nanti tambahannya yang terakhir ini ditambahin kemana dong? Jadi kita cek lagi. Kalau semisal ini setiap panjang baris di data A sama data B sama, maka masuklah ke sini. Baru kita mulai intinya. Perulangan for J in range length data A ke I. Kenapa kok data A, kenapa nggak data B? Ya sama aja sih, bisa pakai data B juga, soalnya kan lengthnya kan sama. Nah, terus total sama dengan data A indeks ke I indeks ke J ditambah data B indeks ke I indeks ke J. Indeks ke I ini maksudnya untuk barisnya, indeks ke J untuk kolomnya, lalu dimasukin ke variabel temporary. Setelah dimasukin, ini jika benar ya, setelah dimasukin masuk ke sini, variabel temporary-nya dimasukin ke jumlah matriks. Tapi kalau semisal length data A ke I nggak sama dengan length data B ke I, maka bakal dikembaliin nilai jumlah matriks tidak sama. Tapi kalau sama, ya tadi masuk ke perulangan ini, terus nanti dikembaliin lah nilai jumlah matriksnya. Nah, ini kok ada else. Nah, else ini buat yang ini kalau length data A sama length data B nggak sama, yang data A awal. Nah, habis itu setelah bikin function udah selesai semua, tinggal menggunakan functionnya, lalu print pilihannya, menunya, lalu bikin inputan user untuk pilihannya, lalu bikin percabangan pilihan satu, lalu ini untuk nampung angka baris dari matriks A, lalu matriks A, lalu ini matriks 1 ini buat manggil fungsi untuk membuat matriks 1 dimensi, lalu jenis ke A, parameter angka itu jumlahnya nanti, lalu di print matriks 1A nya kan soalnya sudah jadi, lalu matriks 1B dengan konsep yang sama. Terus kita beralih ke penjumlahan. Nah, penjumlahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini penjumlahan memanggil function jumlah matriksnya, terus pakai argumen matriks 1A, matriks 1B, jenisnya satu dimensi.
terus di print. Nah, setelah di print nanti masuk ke percobaan kedua, yaitu elif pilihan 2. Nah, ini angka baris maksudnya buat menampung jumlah baris yang diinginkan user, angka kolom buat nampung jumlah kolom yang diinginkan user. Nah, terus ini matriks 2 itu manggil function matriks 2 dengan argumen angka baris, angka kolom, yaitu untuk jumlah barisnya yang bakal dipakai di sini, jumlah baris untuk perolehannya ini, lalu jumlah kolomnya juga. Lalu A ini untuk jenisnya, apakah ini matriks ke A atau matriks ke B. Lalu di print matriks A sekalian matriks 2A, dipanggil listnya yang ada di atas ini. Habis itu minta inputan user lagi untuk matriks ke B, sama seperti tadi, angka baris sama angka kolom, fungsinya juga sama. Lalu matriks 2 ini panggil function matriks 2 buat membuat matriks lagi yang untuk B. Lalu di print matriks B nya, lalu dijumlahin dengan memanggil jumlah matriks, function jumlah matriks dengan argumen matriks 2A, matriks 2B, dan jenisnya 2. Lalu di print penjumlahannya. Oh iya, ternyata belum perkaliannya. Oke, di sini saya akan buat perkalian. Kita lihat. Hasil perkalian. Dari matriksnya nanti, lalu kita taruh di jumlah matriks, kita taruh di sini aja, kita bikin gini, kita bikin temporary-nya lagi untuk yang kedua, temp 2 sama dengan totalnya total 2 aja, lalu tambahnya tinggal diganti ke kali, lalu tinggal di open, total 2. Hasil kali dot append, masukin si temporary 2 nya, temp 2. Oke. Oh ya, yang satu dimensi juga belum. Kita ganti tanda plusnya menjadi tanda kali gini. Jumlah matriksnya aja. Tinggal kita pilih
Kita coba run. Kita coba matriks dua dimensi. Oh ya, kita lihat sesuai contohnya aja ya, yang ada di modul 1. Kalau sama berarti benar. 2 1 2 2 2. Oke, benar ya. Lanjut. 2 2 2 semua ya. Oke, 2 2 2 2. Oke, kita lihat 3 4. Kok salah ya? Oke, kita cek lagi untuk hasil kalinya. Ini hasil kali yang kedua. C dikali data I dan C. Baik, sebentar saya perbaiki, saya pause dulu videonya. Oke, setelah saya lihat matriks yang ada hasil dalam matriks di Google, yaitu saya salah konsep. Jadi seperti ini, yaitu yang satu baris di kolom A bakal dikali yang di B. Ini sebentar, kita coba aja dulu dah. Masukkan pilihan 2 2 2. Kita buat sama ya. Padahal ya Allah. Loh, lagi salah di mana ini? Sebentar. Index of range. Oke. Sebentar, saya coba selesaikan dulu. Oke, di sini saya menemukan solusi. Mungkin bisa coba L sama dengan 0. Kita buat L lalu di setelah ini L plus sama dengan 1. Oke, dicoba. Masih salah. Sekarang next. Masih sama. Oke, coba sekarang yang
coba lagi. Salah lagi. Ternyata memang ini ya. Oke, kita coba cari jalan keluar lain. Kita coba nggak pakai rumus itu. Oke. Oke, saya coba cari rumus lain. Jadi saya pause dulu videonya biar durasi videonya nggak terlalu lama nanti. Oke. Setelah beberapa menit, hampir jam mungkin, saya akhirnya bisa menyelesaikan permasalahannya. Dan di sini saya membuat function lagi yang berfungsi untuk mengkalikan antar matriks. Nah, di sini saya melakukan perkalian dan hampir sama. Hasilnya pun sama atas inputan yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.